selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kali ini saya pengen berbagi terkait dengan pengalaman saya untuk bisa dapetin beasiswa LPDP Batch 1 tahun 2026. Meskipun nih teman-teman, background saya adalah seorang istri, anak dua gitu ya. Kemudian saat ini juga menjabat sebagai sekretaris program studi. Alhamdulillah dengan segala amanah yang ada itu tetap bisa berjuang gitu ya untuk cita-cita sebagai penerima beasiswa LPDP untuk menunjang perkuliahan lanjut saya di jenjang S3. Nah, sekarang saya mau ngasih tips dulu nih buat teman-teman. Kira-kira apa aja sih tipsnya seorang ibu gitu ya, seorang istri tetap bisa untuk berprogres. Mungkin yang pertama adalah teman-teman perlu manage waktu dengan baik gitu ya. Meskipun saya juga manage waktunya gedebak-gedebuk banget, tapi saya berusaha untuk pekerjaan kantor diselesaikan benar-benar di jam kantor dan di kantor gitu ya. Jadi ketika saya pagi itu mungkin bisa berangkat agak siang, nganterin anak-anak karena masuk sekolahnya jam setengah 9, mungkin harusnya saya bisa berangkat jam 8-an aja gitu ya. Tetapi saya dan suami jam 7 itu tuh udah meninggalkan rumah gitu untuk bisa segera nganterin anak ke penitipan dulu. Jadi nanti penitipannya daycare-nya akan nganter ke sekolah gitu, sedangkan saya setelah nganter ke daycare itu langsung ke kampus dan untuk mengerjakan pekerjaan kampus seperti itu. Nah, nanti kalau sudah pulang gitu ya, pulang kerja gitu, itu waktunya anak-anak lah, ngurusin anak-anak gitu sampai mereka tidur, baru malam itu adalah waktunya me time saya untuk memperjuangkan mimpi-mimpi saya kayak gitu. Nah, meskipun di sela-selanya juga saya sempat ambil kursus bahasa asing gitu ya teman-teman. Saya sudah pernah tes IELTS itu dari mulai dulu lulus S1, tapi untuk bisa dapetin sampai memenuhi kebutuhan IELTS-nya yang dimintain LPDP yakni 7 gitu ya, itu saya sampai les berkali-kali juga gitu. Dan menurut saya sebagai seorang pekerja dan seorang ibu yang waktunya kurang fleksibel nih ya, saya nggak bisa kayak rutin harus ke ke bimbel kayak gitu. Jadi saya memilih untuk kursusnya online tapi yang private gitu, sehingga saya bisa menentukan sendiri tiap saya kosong saya akan langsung hubungi tentor saya untuk janjian waktu seperti itu. Dan untuk jamnya sih biasanya saya akan kursus di habis maghrib gitu, ketika anak-anak udah di rumah udah selesai makan gitu ya, udah settle, biasanya mereka main-main atau nonton TV. Nah, saya akan les di situ habis maghrib. Tetapi ketika sempat beasiswa IELTS saya sudah 7, udah bisa dipakai buat LPDP, tapi untuk LOE saya yang unconditional, yang jadi awalnya udah dapat nih si kondisional, untuk ngubah ke unconditional tuh nggak boleh ada band di bawah 6,5, maka saya sempat juga retake one skill only gitu ya untuk speakingnya, dan itu melalui perjuangan panjang juga. Saya nggak mau bayar lagi, jadi saya bener-bener kursusnya niat banget, dan beberapa tempat kursus lo berbarengan saya daftarin gitu, sehingga saya ada kursus selain yang malam habisnya maghrib itu, saya juga kursus di jam makan siang kantor. Jadi tiap jam 12 saya kursus juga sama tentor lain gitu, sehingga itu bisa buat saya lebih siap lagi gitu ya untuk ngambil one retake skillnya, dan alhamdulillahnya lolos gitu ya. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya emang perjuangannya itu banyak, tapi mungkin nggak kelihatan. Nah, makanya saya mau spill apa aja yang udah saya lakukan. Kalau yang tadi adalah terkait dengan untuk dapetin IELTS ya, dengan manajemen waktunya gitu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana untuk kompromi gitu ya sama keluarga. Jadi ketika kita ini adalah seorang istri, seorang ibu, hidup kita itu bukan hanya milik kita gitu ya, tapi juga milik keluarga kita. Sehingga ketika kita punya mimpi, kita perlu tuh komunikasikan sama keluarga, komunikasikan sama suami, terutama imam kita, untuk bagaimana ke depannya. Apakah dia mendukung ataukah ada yang harus kita kompromikan seperti itu. Nah, alhamdulillahnya memang suami saya sangat suportif gitu ya,
ya terhadap mimpi-mimpi saya. Jadi memang kita udah sepakat kalau misalnya saya dapet nih beasiswa ini, maka kita akan bareng semua sekeluarga berangkat kayak gitu teman-teman. Nah mungkin nggak semua orang punya privilege seperti ini, tapi alhamdulillah kalau saya komunikasikan hal itu sama suami. Bahkan saya minta saran gitu ya, sebaiknya kita di negara mana gitu, dan dia juga nyamannya di mana, seperti itu teman-teman. Nah untuk kasus saya saat ini, suami itu sebenarnya bekerja juga sebagai dosen juga di salah satu kampus swasta. Nah oleh karena itu kita perlu cari cara supaya dia bisa berangkat bareng saya itu gimana gitu. Sebenarnya paling enak sih adalah memang apply untuk S3 juga gitu ya, tapi kan kalau biaya sendiri itu juga cukup besar ya teman-teman, dan kalau misalnya mau langsung keterima sekarang juga butuh proses gitu. Mungkin ini saran buat teman-teman supaya lebih aman posisinya daripada saya gitu ya. Sebaiknya kalau emang suami istri mau berangkat bareng, itu berprogresnya juga mungkin dari awal bareng-bareng gitu ya. Barangkali siapa yang udah duluan, tapi yang satu bisa langsung segera menyusul misalnya gitu. Untuk posisi saya memang saya yang berprogres duluan, jadi karena kita nggak mau keterima di tempat yang jauh gitu, sehingga saya berprogres duluan, baru suami nanti akan mencoba mencari peluang juga untuk S3 di tempat yang sama, seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya kesempatan untuk melakukannya lebih cepat, ya kenapa enggak, kayak gitu ya teman-teman. Nah kemudian untuk keluarga ini juga teman-teman perlu cari model pemberangkatannya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman mau berangkat dengan keluarga, perlu dicari tuh alurnya gimana untuk suami teman-teman, mungkin seperti itu ya, atau pasangan teman-teman. Apakah bisa cuti di luar tanggungan gitu ya, sehingga memang benar-benar bisa berangkat meskipun nggak digaji gitu ya, tetapi masih kita itu punya ikatan lah sama instansi tempat kita bekerja. Jadi nanti kalau kita balik ke Indonesia, kita nggak perlu bingung cari kerjaan lagi di mana kayak gitu. Nah tetapi kalau memang itu nggak bisa, ya berarti apakah harus resign atau seperti apa, itu juga perlu dibicarakan sama pimpinan di tempat kerja pasangan, seperti itu. Nah kemudian terkait juga anak-anak nih gitu ya. Untuk anak-anak ini juga selalu saya sounding gitu ya, bahwa mama mau sekolah lagi gitu ya, kalian akan ikut sama mama, doain mama gitu ya. Jadi anak-anak ini kan hatinya masih bersih, masih pure gitu ya teman-teman. Kali aja doa-doa mereka itulah yang kemudian diijabah sama Allah gitu. Nah kemudian mungkin tips lainnya yang bisa saya bagi gitu ya adalah teman-teman perlu memang menyesuaikan gitu ya, terkait dengan apa pemberkasan yang di awal itu dimasukkan gitu ya, dengan apa yang benar-benar teman-teman lakuin gitu. Karena pemberkasan dan wawancara ini kan cukup jauh ya teman-teman jaraknya. Nah untuk pemberkasan itu di awal banget gitu, dan waktunya juga cukup mepet kan, untuk pengisian pendaftaran itu cuma 1 bulan. Itu teman-teman perlu benar-benar cek semua isiannya itu sudah menggambarkan teman-teman, terutama yang akan menjadi tujuan studi teman-teman gitu. Misalnya nih kayak organisasi. Nah saya tuh diwawancara itu ditanya tentang organisasi saya, apa yang saya pelajari di situ, apa yang bikin mereka itu pengalaman itu membantu saya ke depannya, seperti itu. Kemudian juga publikasi. Nah mungkin ada keuntungan juga, saya sebagai seorang dosen saya punya kewajiban untuk penelitian pengabdian gitu ya, sehingga saya memang punya publikasi-publikasi yang sesuai dengan minat dan interest saya gitu. Nah untuk teman-teman juga jangan lupa untuk memasukkan hal tersebut gitu, karena saat wawancara itu benar-benar ditanya teman-teman, kayak bahkan ditanyanya itu kayak yang kuantitatif ya, berapa jurnal yang sudah terbit di Scopus, berapa jurnal yang sudah terbit di Sinta gitu, kemudian bagaimana roadmap penelitiannya kayak gitu. Jadi hal-hal tersebut bisa kita jawab gitu ya, juga kita sudah masukin di pemberkasan kita di awal kayak gitu. Jadi jangan sampai ada kelewat untuk masukin publikasi-publikasi teman-teman di pemberkasan awal kayak gitu. Kemudian juga untuk proposal. Nah kebetulan saya masuk jalur LOE ya teman-teman. Jadi
karena saya menggunakan LOE, saya udah punya proposal nih yang sudah ACC by my supervisor kayak gitu. Tetapi nggak selamanya juga proposal itu cocok gitu ya untuk langsung disubmit ke LPDP-nya gitu. Karena pertama emang formatting ya. Jadi kalau format LPDP itu kita kemarin nggak bisa masukin tabel, nggak bisa masukin gambar, terus jumlah katanya juga terbatas, sehingga saya harus masukin link, di mana link itu saya kaitin sama Google Doc gitu ya teman-teman, yang aksesnya ya jangan lupa dibuka full akses gitu untuk orang bisa aksesornya untuk ngeliat gitu ya. Dan di isinya itu sana saya masukin tabel-tabel yang mau saya masukin, kemudian daftar pustakanya kayak gitu. Soalnya nggak cukup tuh kalau dimasukin di proposalnya gitu, dan juga nggak bisa masukin tabel, padahal tabel itu penting kan gitu, sehingga itu kayak di attach gitulah ya dengan memasukkan link di proposalnya. Itu pertama terkait format, karena format itu juga cukup challenging. Ketika kita nggak bisa masukin tabel, maka kan kita harus deskripsiin tabel itu gitu ya. Nah itu juga cukup makan waktu, jadi jangan mepet-mepet ya. Kemudian terkait dengan isinya, nah kalau mungkin saya kebetulan untuk bikin proposal itu juga udah beberapa tahun lalu gitu ya, processingnya sama supervisor saya. Jadi mungkin ada beberapa hal update data fenomena saat ini di Indonesia yang perlu saya tambahkan kayak gitu. Ada beberapa peraturan-peraturan pemerintah juga yang sudah ada yang keluaran baru, sehingga saya perlu tambahin. Dan di samping itu juga mungkin teman-teman perlu selalu ngecek keterkaitannya sama tujuan di Indonesia ini sendiri, karena sebelumnya kalau saya pribadi sih mungkin juga kekurangan saya waktu di awal bikin proposal ya, saya fenomenanya itu ya fenomena dalam lingkup profesi saya aja gitu. Tetapi ketika ini untuk LPDP, ini untuk dasar kita supaya dibiayain sama LPDP, maka kita perlu punya latar belakang yang benar-benar kuat dan sejalan sama apa yang diinginkan LPDP kan gitu ya teman-teman. Sehingga teman-teman bisa tuh ngaitin sama Astacita, SDGs, kemudian juga rencana pembangunan jangka menengah gitu ya, Indonesia kayak gitu. Jadi kalau misalnya bingung itu apa gitu ya, teman-teman googling aja. Intinya cari kayak blueprint rencana pengembangan Indonesia itu ke arah mana gitu teman-teman, sehingga penelitian kita nantinya itu temuan-temuannya akan berdampak dan sejalan dengan itu bisa bantu pemerintah untuk mencapai tujuannya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang bingung itu wajar ya, saya juga dulu bingung kok, saya juga dulu kayak gimana ini ngaitinnya, kayaknya penelitian saya nggak segitu berdampaknya gitu ya. Tetapi enggak, pasti sebuah penelitian itu pasti punya keterkaitan, tinggal kita bagaimana pinter-pinternya untuk ngaitin itu. Dan di era teknologi saat ini teman-teman kan juga nggak sendirian gitu ya, teman-teman juga punya partner AI yang bisa diajak brainstorming gitu. Jadi teman-teman bisa pakai bantuan itu, tetapi tetap nanti di akhirnya adalah teman-teman paraphrase dan buat itu seperti benar-benar teman-teman yang nyeritain sendiri gitu, karena ada kekuatan human gitu ya yang nggak bisa diambil sama AI. Itu kadang terlalu bagus gitu ya grammarnya, sampai-sampai itu nggak membuat ada humanisasi di situ. Nah, itulah pentingnya untuk teman-teman baca lagi, paraphrase lagi, dan ceritakan kembali sesuai dengan teman-teman. Seperti itu. Nah, itu mungkin terkait dengan proposal maupun esainya ya. Pokoknya jangan lupa baca ulang meskipun udah punya LOE, kemudian kaitin sama tujuan-tujuan Indonesia ini, baik tujuannya presiden lah, atau mungkin tujuan pemerintah setempat kayak gitu ya. Kalau ada kebijakan-kebijakan terkait itu kaitin aja gitu ya teman-teman, sehingga itu bakal mendukung banget untuk nanti teman-teman ketika lolos di wawancara itu karena udah gak bisa memperbaiki proposal lagi gitu kan ya. Jadi kesempatan kita tuh benar-benar saat pemberkasan itu kayak gitu. Kemudian tips saya selanjutnya untuk pemberkasan adalah ketika kita cari surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu kan memang kalau untuk yang bekerja adalah dari pimpinan ya, bisa dari pimpinan gitu, kemudian bisa dari pembimbing sebelumnya kayak gitu teman-teman. Jadi
di dalamnya itu juga kalau bisa teman-teman memasukkan gitu ya, atau request untuk benar-benar menggambarkan gitu ya bagaimana nilai-nilai plus gitu ya yang teman-teman miliki, sehingga nanti LPDP ketika baca itu bisa mendapatkan keyakinan bahwa bener nih untuk ngebiayain si anak ini gitu ya, karena berdasarkan testimoni orang terdekatnya ataupun yang memberikan rekomendasi, hal itu juga tersampaikan seperti itu. Nah, kemudian yang lain lagi adalah mungkin tips ketika teman-teman mau pilih kampus ya. Jadi kalau untuk pilih kampus ini ya, teman-teman pilih aja kampus ya yang benar-benar memiliki supervisor sesuai dengan bidang teman-teman gitu. Jadi kalau saya itu memang cukup struggling sih ya nyarinya, karena saya di bidang fisioterapi tapi saya punya interestnya itu di bidang pelayanannya, manajemen pelayanannya, sehingga jatuhnya itu lebih ke kesehatan masyarakat gitu, sehingga saya benar-benar cari supervisor di mana dia punya kompetensi gitu ya, punya expertise di bidang population health ini, tapi tetap dengan basic seorang fisioterapis gitu. Jadi saya benar-benar bukain tuh satu persatu, bacain satu persatu profilnya, dan kalau misalnya ada yang cocok, ada yang irisannya gitu ya, saya pasti langsung bookmark semuanya di di browser saya gitu, sehingga nanti saya bisa baca-baca lagi dan banding-bandingin satu sama lainnya. Kemudian juga mengecek kampusnya terkait dengan persyaratannya seperti apa, kayak gitu. Ini bukan pekerjaan yang cepat gitu ya teman-teman. Itu pekerjaan yang cukup makan waktu, karena benar-benar kita harus bukain satu persatu, baca satu persatu, email juga gitu ya, satu persatu. Dan kalau memang si supervisor itu tertarik sama topik kita, dia bakal langsung bales gitu ya, bakal cepet balesnya. Seenggaknya dalam 1 minggu itu biasanya udah ada balesan kayak gitu. Tetapi kalau memang tidak tertarik ya biasanya udah nggak ada balasan. Jadi nggak usah baper, nggak usah sensitif gitu ya, kok saya nggak ada yang dapat balasan, ya berarti belum cocok aja gitu. Dibandingkan kita dapat penolakan, ya udah berproses aja gitu ya, cari supervisor lain lagi seperti itu. Kemudian saya juga punya pengalaman nih untuk cari supervisor tuh sampai di ghosting teman-teman. Jadi saya udah ngemail, dia sudah oke gitu. Kemudian saya udah bikin proposalnya, dia sudah review, bahkan reviewnya itu nggak 1 kali ya, kayaknya udah 2-3 kali review. Kemudian pas saya kirim lagi yang terakhir, terus menghilang. Jadi saya benar-benar setelah itu bingung lah, kok ini nggak dibales-bales. Kemudian saya udah email lagi, minta aku follow up lah gitu ya, apakah ada tambahan revisi seperti itu, atau ada hal yang perlu saya lakukan untuk proses selanjutnya. Ternyata nggak dibales. Jadi ya di situ saya udah ambil keputusan, wah kayaknya ini emang nggak bisa ngebimbing saya gitu ya, sehingga saya langsung shift untuk cari supervisor lain seperti itu. Kemudian mungkin hal lain yang bisa membantu untuk proses itu adalah melalui agen ya. Jadi nggak usah khawatir, agen-agen di Indonesia itu sangat helpful gitu ya. Ada beberapa, tapi kalau saya dibantu sama AECC, jadi shout out to Kak Sinta ya, yang sangat membantu saya. Bahkan Kak Sinta ini menurut saya udah kayak reminder saya ketika saya kayak lagi banyak kerjaan, hektik, nggak sempat mikirin tentang beasiswa itu, nggak sempat mikirin tentang LOE. Kak Sinta bakal ngingetin kayak, gimana Kak, proposalnya udah direvisi belum? Udah ada tanggapan baru nggak dari supervisor, kayak gitu. Jadi bener-bener makasih banget Kak Sinta. Kalau nanti ada yang butuh kontaknya, ntar saya infoin ya di deskripsi. Jadi melalui AECC ini saya dibantu sama Kak Sinta untuk benar-benar ngelis apa-apa aja kebutuhan LOE-nya. Tapi itu tadi ya, benar-benar kita harus udah dapat dulu supervisor baru kita bisa dibantu, karena itu kalau untuk menghubungi supervisor tuh kan nggak ada kewenangan pihak lain ya, harus kita sendiri. Tetapi kalau ketika udah dapat supervisornya bakal dibantu arahin apa-apa aja yang dibutuhin kayak gitu teman-teman, sama si agen ini. Kemudian juga nanti proses pendaftarannya di
di kampus itu juga bakal dibantu. Jadi sangat membantu ya, dan juga meringankan beban kita yang mungkin kadang kan si website tuh semuanya bahasa Inggris gitu ya. Meskipun kita ini udah lolos IELTS nih, udah cukup nih IELTS kita, tapi kan untuk baca itu kan kadang butuh butuh waktu sendiri lah untuk memahami. Dan sedangkan si agen-agen ini karena udah terbiasa juga kan, mereka akan sangat membantu kita dalam proses memahami itu semua. Dan baiknya si Kak Sinta adalah saya kapanpun bingung saya akan capture, saya kirim by WA, itu fast respon banget gitu ya. Thank you Kak Sinta, kali aja nonton video ini ya. Kayak gitu teman-teman, jadi agen sangat membantu dan gak ada biaya ya, gak ada biaya, mereka benar-benar bantu kita gitu. Terus habis itu saran juga adalah untuk datang ke mungkin ke ini ya, pameran-pameran pendidikan. Meskipun ketika S3 itu pameran pendidikan mungkin hanya untuk kita lihat-lihat kampus-kampusnya dan lihat-lihat jurusannya gitu ya. Dan itu sebenarnya juga bisa dicek sendiri di website gitu. Tetapi itu akan buka pemandangan, buka wawasan kita terkait gimana aja sih prosesnya, apa aja sih yang bisa mereka berikan kepada kita seperti itu, dan juga membantu kita mungkin untuk memilih kampusnya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah punya supervisor gitu ya, udah ACC dari supervisornya, mau dibantu proses untuk pendaftarannya di pameran itu sangat bisa gitu. Tapi kalau kondisi saya waktu itu, saya benar-benar belum dapat supervisor, saya pengen tahu dulu kampus-kampusnya itu apa aja sih, terus kayak mereka itu punya program apa ya, untuk ngasih insight lah ya. Itu juga oke banget untuk teman-teman datengin pameran-pameran pendidikan kayak gitu. Dan biasanya banyak agen-agen juga yang stay di situ untuk bantu teman-teman dalam proses pendaftarannya. Apalagi kalau teman-teman daftarnya S2 ya. Nah, itu kan nggak harus dapat supervisor nih, kebanyakan untuk kampus-kampus di luar negeri. Jadi bisa langsung dibantu, tinggal bawa aja tuh pemberkasan syarat-syarat teman-teman kayak gitu. Oh iya, saya juga pengen ngingetin untuk teman-teman jangan lupa nge-translate ya dari data-data yang kita punya seperti KTP, KK, kalau yang udah nikah surat nikah gitu. Kemudian juga ijazah pastinya, dan transkrip itu semua jangan lupa untuk di translatein ke ke bahasa Inggris dengan translator tersumpah gitu. Jadi itu akan membantu kita nanti ketika mau daftar beasiswa ataupun nanti urus visa gitu ya, kita udah nggak repot dan takes time lagi untuk ngurus berkas itu kayak gitu. Terus apalagi ya mungkin yang bisa saya sarankan untuk teman-teman yang mau daftar batch selanjutnya dari LPDP adalah teman-teman yakin bahwa teman-teman itu mampu. Caranya untuk merasa yakin adalah dengan mempersiapkan diri. Teman-teman, menurut saya nih, dari sudut pandang saya, ketika kita daftar LPDP, kita itu nggak bersaing sama orang lain, tapi kita bersaing dengan diri kita sendiri. Kita harus mencapai versi terbaik dari diri sendiri, sehingga itu bisa membuat interviewer yakin bahwa kita layak untuk dapat beasiswanya. Dan ketika teman-teman sudah mempersiapkan diri, teman-teman perlu review dan introspeksi diri juga, sadari apa yang kurang gitu ya. Karena ketika kita sadar akan apa yang kurang dari diri kita bisa berusaha untuk memperbaiki itu, sehingga ketika kita maju nih sampai ke tahap wawancara nantinya, itu sudah the best version of us gitu ya. Tinggal bagaimana interviewer menilai kita gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya. Kalau ada nanti mungkin hal-hal yang akan saya ingat dan itu bisa bermanfaat, bakal saya sharing di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe Alzil Family. Bye-bye.